Tahun 2016, perekonomian global kembali diuji. Kali ini ujian berasal dari perekonomian Tiongkok. Bagaimana Indonesia menghadapi perlambatan ekonomi Tiongkok? Ancaman ketidakstabilan ekonomi global mulai terlihat terutama dari Tiongkok. Ketika bursa saham di negeri panda tersebut anjlok memaksa otoritas melakukan circuit breaker atau auto rejection. Data ekonomi yang memburuk membuat pelaku pasar bereaksi dengan melakukan aksi jual dan melakukan risk off. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mewaspadai hal ini dan mengambil langkah yang hati-hati. Untuk menghadapi tekanan ini, Bank Indonesia berjanji akan mengawal nilai tukar rupiah agar volatilitasnya terjaga sehingga iklim usaha tetap kondusif. Ada di dunia, perkembangan yang ada di Cina terus harus kita waspadai. Ini bukan akhir, ini justru awal. Karena 2 kali sampai di suspense. Dan kita juga masih melihat ke depan masih ada potensi itu. Yang kita lihat juga adalah perkembangan harga minyak. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani mengatakan, kondisi perlambatan ekonomi di Tiongkok nyatanya saat ini tidak mempengaruhi komitmen investor Tiongkok yang menanamkan modal di tanah air. Belum ada yang mundur, ya. Beberapa justru minta percepatan yang sudah punya izin prinsip dan sudah realisasi. Ada beberapa yang masih mengalami kendala, ya, tapi di lapangan ya di Indonesia bukan di negara asalnya. Tapi pada prinsipnya memang mereka ingin selesai cepat rencana investasinya. Data terakhir dari BKPM menunjukkan rencana penanaman modal asing Tiongkok naik. Izin prinsip mencapai 227,59 triliun rupiah dari 2014. Pebisnis Tiongkok sangat berminat dengan sektor kelistrikan dengan nilai investasi sebesar 116,21 triliun rupiah. Menurut pengamat ekonomi M. Faisal, Indonesia juga harus segera bersiap agar dapat terus melangkah maju tanpa terhambat oleh perlambatan ekonomi Tiongkok. Kalau dalam kaitannya dengan perlambatan di Tiongkok berarti melakukan adaptasi dalam hal ekspor impor dan juga investasi dengan melihat peluang yang lain ya di negara-negara yang sebetulnya justru mengalami penguatan ekonomi di tahun ini, mitra-mitra dagangnya. India tadi ya. Jadi India kita tahu selama ini adalah pengimpor terbesar CPO kita. Jadi CPO semestinya sudah tidak banyak lagi berharap dari Cina. Walaupun sebetulnya memang sejak beberapa tahun yang lalu memang paling besar India ya, nomor 2 Cina. Begitu juga batu bara, ya. Begitu juga dalam hal pariwisata. Beberapa negara besar yang berpengaruh terhadap PDB dunia diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup baik, seperti India yang diperkirakan naik 7%, serta negara lain seperti Jepang, Uni Eropa, dan Amerika. Pertumbuhan ekonomi dunia ini diharapkan dapat menyeimbangkan pelambatan yang terjadi di Tiongkok. Tim Liputan Metro TV.